Begitu ada rezeki, kita jangan lupa berbagi. Kedua, kita mengalah. Mengalah demi menang. Investasi yang paling abadi adalah sahabat. Lu sebenarnya mau ngebantu Rio ngebangun mobilnya atau mau ngancurin mimpinya sih? Project ini menjadi project terakhir lo. Pi, ya pesawat lo delay. Padahal ini tempat seru banget. Ya udah gini, kalau misalkan udah sampai, lo kabarin gue aja. Nanti gue share log ya. Ah, lo nyesel banget nggak kesini. Oke, Pi. See you. Gusti, Waduh, apa kabar? baik. Dari kapan di Bali? Baru Kapan sampai. Baru nyampe. Wah, Akhirnya nih, nggak nyangka. aku lu main kesini. Makanya. Gimana? Asik banget tempatnya. Asik banget. Iya ya, gini lah. Ini menyalurkan passion. Berarti ini project orderan orang juga? Ada yang orderan, ada yang enggak. Oh, ada yang buat memang taksi ini dulu aja ya? Ya, ini kita memang selalu bikin sih. Gitu, Ini untuk pengerjaan. Nah, ini di sini nih bagian chassis, outer shell, body shell, segala macam. Ini gullwing ya? Nah, iya bener. Wah. Ini Mercy. Gullwing. Ini gue sering lihat di Instagram kalian nih. Iya kan? Iya. Ya Ini- itu. Iya. Yang bisa dibilang salah satu mobil termahal di dunia ya. Yes. Gitu. Jadi kalau misalnya lu nemu yang keluaran aslinya dulu, kan ini udah nggak keluar lagi. Iya. Yang aluminium, Iya. Gullwing itu terakhir harganya $6 juta. Wow. $6 juta, berarti kan hampir 70 M-an ya? 70 M ini. Lebih ya? Nah, gitu. ini gullwing tuh ada yang dia roadsternya kan, ada yang roadster juga kan ya? Ya ada. Cuman karena ini yang ya bisa dibilang kita di sini kan bikin yang paling ikonik ya. Iya. Itu yang paling susah dicari lah. Ini Gitu. 300 SL coupe berarti kan? Ya, yang kupenya dia pintunya gini, Wah. simbol yang Keren banget. Wah, ini 356 nih. Nah, ini tipe 0. Oke, itu yang Model coupe-nya 0. berarti. Ini yang Ini yang coupe, ini yang Convertible. speedster. Ini speedster. Wih. Ini yang pertama kali Tuxedo jadi ini. Oh, ini produksi pertama kali ya? Pertama kali kita belajar dari nol tuh pakai speedster ini. Memang. Jadi memang sebenarnya ceritanya kenapa kita bikin ini. Kayak gua tuh udah pengen ini dari dulu tapi nggak bisa beli. Oh gitu? Jadi bikin. Hah? Awalnya ceritanya gitu? Gitu. Emang pengen banget dari dulu, terus kita cari-cari. Kan handmade ya bikinnya. Iya. Tapi justru di Indonesia bisa dong kalau handmade. Iya. Kalau pakai mesin kan malah ribet. Dan pada tahun ini tuh Porsche masih sama Volkswagen kan? Iya, bener yang bikin Beetle sama Porsche ini Ferdinand Porsche sama. Makanya kebanyakan kita mobil donornya dari Beetle, dari kodok. Ini berarti bisa nyalain kan? Bisa, coba aja. Agak ditekan. Wow. Harus nyoba ini. Harus nyoba ya? Harus nyoba Iya. jalan. Seru-seru. Parah. Keren Gus. Akhirnya gua kesini.
Gus, gue tuh janjian sama Aji Krisna. Udah datang belum ya? Nah, ini ada di kafe. Oh, ada di kafe? Iya, lagi ngopi. Oh, di coffee shop itu ya? Iya, kita kan ada coffee shop. Oke, siap. Gue ketemu sama Aji Ya, Krisna dulu. duluan deh, gue Thank you ya, ngecek Gus. ini. Sip, sukses. Sukses Ayo. juga, sama-sama. Aji Krisna, wah, Ayo, apa kabar? Kabar Sehat baik, Aji. Silakan duduk. Yo. Iya, iya, iya. Kirain udah belum datang ke sini. Udah 30 menit nungguin. Udah, sorry tadi ketemu sama Gusti Nggak dulu apa-apa. ngobrol-ngobrol. Minum dulu deh. Iya, iya. Minta iced tea satu. Ini workshopnya seru juga ya, Ji? Iya, punya teman. Oh, punya teman? Iya. Oh iya, Iya. ngomong-ngomong selamat untuk dilantik sebagai ketua IMI Bali. Terima kasih, Rio. Baru 19 Februari kemarin. Oke, tapi dengan waktu yang, maksudnya Aji kan dengan Krisna, terus dengan bisnis, bisa bagi waktunya. Sedikit tidak pasti kebagi ya. Iya, Yang iya. biasanya fokus di perusahaan, ya sekarang 50% waktu habis untuk di otomotif. Berorganisasi. Bagaimana kedepannya ini biar punya atlet-atlet berprestasi harapannya untuk di otomotif kan. Iya, iya. Terima kasih. Nah, Ji, ini kan mereka banyak kerjain mobil klasik ya. Kalau Aji Krisna sendiri ada koleksi mobil klasik juga? Suka nggak? Ya belakangan ini Ji udah 4 kali kesini lihat-lihat mobil klasik. Nah secara di rumah sih ada beberapa mobil klasik. Oke. Iya, tapi kalau yang sekarang Ji bawa mobil klasik. Kalau Rio mau lihat Yang mana, Ji? ada Morgan itu di depan. Oh, ini Morgan punya Aji Krisna? Iya. Oh, tadi aku udah lihat-lihat tuh. Wah, itu keren. Baru ngambil sebulan. Sebentar, Ji ya. Maaf. Ya, Pi. Ya, gue masih di sini nih. Lagi ngobrol-ngobrol. Lu di mana? Oke. Ya, coba nanti gue lihat gue kesana deh. Oke, Pi. Ya. See you. Ada janji, Bro. Iya. Sebenarnya aku harusnya berdua sama teman. Cuma dia tadi pesawatnya delay. Jadi, dia langsung, karena dia juga ada janji di tempat temennya. Jadi, dia ngajak ke sana juga. Udah ada mobil. Kalau belum, bawa oke aja. Oke aja Morgan. Wah, Nggak apa-apa. boleh juga, Ji. Oke. Wih, gimana Rio? Dalamnya sih Udah siap? kayak modern tapi tetap berasa klasik ya. Iya. Klasik tapi baru. Klasik tapi baru ya. Kita jalan, Ji. Oke. Udah nyampe. Nggak kehitung mobilnya. Ini kayak museum, Ji. Memang museum. Jadi ini total mobil papa berapa di sini? Mungkin sini sekitar 150 sih. 150, gila ini semuanya juga direstorasi, papa yang restorasi semua. Ya, tapi lama sih restorasinya. Kumpulinnya udah berapa lama? Mungkin 25 tahun. Ini dia nih temen aku nih. Pi, halo. Hai, Wah, gue dari tempatnya tadi keren udah banget. terlalu takjub sama tempat ini.
Kenalin, ini Aji Krishna. Tia, kenalin. Halo. Pasti udah kenal lah Halo, ya. Rio. Tia. Oh, beda-beda tipis tiap ya. Iya, Aji udah sering di sini? Udah biasa di sini. Oh. Karena kan bapaknya Tia itu temannya Ji dan kita sering buat acara otomotif di sini. Oh gitu. Ya, Thank you. Ya udah guys, aku tinggal dulu. Kalau gitu enjoy ya jalan-jalan Thank you ya sini. Tia, See nanti you kita ya. ngobrolan lagi ya. Oke, dah. Dah. Tapi kalau Aji sendiri, mobil pertamanya apa sih? Mobil pertama kalau dari pertamanya nih, Iya. Hijet 1000. Oke. Ya, kalau sekarang mainnya udah main mobil klasik juga. Ya. Nah, karena kan pengalaman kita kan kenal sama Pak Jos yang punya kebun pitit ini, di sini banyak mobil klasik dan kita juga ngikuti umur sekarang. Udah mau umur 51 tahun harus main mobil klasik. Aji sendiri koleksi mobilnya juga banyak kan, Ji? Nggak sebanyak kebun pitit. Kalau kebun pitit mungkin kurang lebih hampir 400 tapi mobil klasik. Tapi kalau di rumah kurang lebih mungkin ada 20 mobil kali ya. 20 mobil. Oh, oke. Itu gabungan klasik dan modern. Klasik dan modern dan termasuk mobil jazz juga. Oh, pokoknya semua roda 4 nih. Iya, iya, iya. Tapi kalau untuk bawa sendiri lebih senengnya apa? Lebih Tipe senangnya yang sih, santai atau yang ngebut? Supercar, tapi ada mobil idaman. Apa tuh? Lamborghini. Oke. Ya. Harus mau lihat. Ayo lihat. Ada? Oh, dari sini? Iya, itu mobil kesayangan. Oke. Oke. Mobil kesayangan itu. Oh, ini dia nih, Ji ya. Aventador nih, Ji. Aventador Roadster. Ini di 2013. 2013. Pemakaian 2014. Ji, saya buka ya izin. Boleh? Ini bisa dibuka ya, Pia? Oh iya benar. Iya. Kita kayak lagi di showroom ya. Iya. Bersih nggak? Bersih lah. Baunya masih baru banget Iya. nih. Nggak pernah dipakai ya, Ji, jarang. Cuman rewel. Oh, Rewel. Kalau jarang pakai tambah rewel. Iya, kalau sering pakai uang sakunya yang rewel. Ini udah di stiker yang ini. Nah, itu stiker, itu karbon. Ini bisa dibuka. Iya. Cuman manual juga. Ini bisa dibuka sama mana ini. Cuman manual. Ini apa yang dimodif dari sini ada nggak, Ji? Atau original semua? Ini nggak ada modif. Ini nggak ada modif, cuman ada beberapa option di dalamnya itu interior aja. Ada karbon, sisanya itu biasa. Ya. Nah, ini mobil apa ya? Mobil idaman. Mobil idaman. Iya, mobil yang kita kayak istri ya, kita cintai, kita sayangi. Nggak akan pernah dijual. Nggak akan ya. Padahal sesulit apapun ya, harusnya kita jual. Malah kita korbankan Ferrari. Aji Krishna udah terlibat di organisasi juga ya? Maksudnya bukan pertama kalinya gitu. Kalau di organisasi baru pertama kali. Oh, Tapi jadi kalau ketua? di otomotif Ya. udah dari tahun 2008. Oke. Ya, kenapa dari 2008? Karena bisnisnya Ji dari 2008 baru mulai ini running. Oh. Iya, sebelumnya Nah, susah. sebelumnya apa tuh, Ji? Susah banget. Susah banget. Iya. Bener-bener start dari nol. Jadi keluar dari orang tua karena keterbatasan ekonomi orang tua. Akhirnya kita putus sekolah. Tahu nggak, Pia? Ji itu tamatan S2 loh. Oh, apa tuh? SD SMP. Ya karena keterbatasan orang tua nggak bisa melanjutkan sekolah, akhirnya kita kabur. Kabur dari orang tua tanpa izin orang tua. Ya pertama sampai di Denpasar jadi tukang cuci mobil selama 2 tahun. Tinggalnya tahu nggak, di pos security selama 2 tahun. Orang yang parkir di hotel, kita cuci mobilnya atas inisiatif sendiri. Tujuannya biar dapat upah kan. Setelah 2 tahun kemudian Ji berhenti melakukan aktivitas cuci mobil. Dan pertama kali Ji bekerja adalah di konveksi. Oh, konveksi. Ya, Konveksi baju. konveksi baju. Dan pertama kali Ji bekerja di konveksi Sidarta. Dan satu-satunya karyawan yang tinggal satu atap dengan satu perusahaan dengan satu owner adalah Ji sendiri. Nah, selama Ji bekerja di situ, ya boleh dikatakan pegawai yang paling rajin adalah Ji. Dan semenjak ada Ji, perusahaan itu menjadi besar. Menjadi besar dan begitu ada waktu di malamnya itu kan nggak bisa keluar kan, karena tinggal sama bos. Nah, karena Ji pegawai serabutan, karena nggak ada kerjaan, malamnya kita belajar jahit, sablon, dan motong. Akhirnya bisa, setelah itu dipercaya oleh bos. Dipercaya dan perusahaan itu menjadi besar, singkat cerita, tahun 94, Ji mandiri. Buatlah usaha sendiri, namanya Cok Konveksi. Oh, awalnya dari konveksi.
Awalnya dari konveksi, tapi seizin bosnya Ji, namanya Pak Sidarta. Dan Pak Sidarta itu adalah sosok orang yang spiritual, bijaksana, sosial, dan dia selalu mengingatkan kepada saya, suatu saat kalau kamu sukses jangan pernah lupa berbagi. Setelah dikonveksi, konveksi dari tahun 94, ternyata usahanya Ji makin bagus, dan satu-satunya konveksi terbesar di Bali itu adalah Sidarta, bosnya Ji. Tetapi di tahun 2001 ke atas, 2 konveksi terbesar di Bali. Yang pertama adalah Cok Konveksi, yang kedua Sidarta. Boleh dikatakan bosnya dikalahin sama muridnya. Nggak apa-apa tapi Pak Sidarta. Nggak apa-apa, karena kan Ji selalu hormat sama beliau. Tanpa beliau nggak mungkin Ji bisa seperti ini gitu. Bersyukur punya usaha, cikal bakal usaha yang pertama adalah Cok Konveksi. Makanya sampai kapanpun konveksi tidak akan pernah kita tutup, kita tidak akan pernah pindah dari cikal bakal yang pertama. Sekarang kan Aji Krisna fokus ngejalin oleh-oleh ya, pusat oleh-oleh Bali terbesar bisa dibilang. Iya. Kayaknya lebih enak kita kesana gimana? Kita ngobrol-ngobrol di sana. Siap. Kita empat jalan ke Krisna yang saja yang terbaru. Oke, boleh. Oke. Ya, boleh. yang terbaru itu 4 lantai. Belum ke Bali kalau belum ke Krisna. Betul. Ini awal mula ya Ji ya? Iya. Cok konveksi, terus Iya. produksi Produksi apa, sendiri. Makanya namanya Cok Konveksi. Nah, ini cikal bakalnya ya inilah pertama, usaha pertama. Wah. Krisna itu kebutuhan kaosnya tinggi. Makanya Cok Konveksi produksi untuk Krisna. Oh, hanya untuk Krisna, tapi ada juga kan untuk ada, perusahaan lain ada. gitu ya. Perkantoran, perhotelan, perbankan gitu. Inilah produksi kita semua nih. Berarti ada apa aja selain makanan, konveksi, di Krisna oleh-oleh ini ada apa lagi? Kalau produknya Ji ya sama istri ya. Camilan itu 50% udah produknya Jik. Terus kalau fashion, kalau konveksi yang namanya t-shirt itu produknya Jik. Kalau pakaian Bali itu produknya istri. Jik itu sama istri itu kita berbisnis, meskipun kita tamatan S2, SD, SMP, tapi kita bisnis itu sama istri yang kita kedepankan adalah apa ya? Begitu ada rezeki, kita jangan lupa berbagi. Kedua, kita mengalah. Mengalah demi menang. Ya ketiga, ya mengalir aja seperti air gitu. Artinya, Dan ilmu semua harus dibagi-bagi ya pasti ya? kita nggak boleh pelit ilmu. Iya, karena untuk apa sih hidup ini? Alangkah baiknya selama kita hidup, selama kita punya ilmu bisa kita bagikan aja. Kita nggak pelit ilmu lah. Artinya investasi yang paling abadi adalah sahabat. Kalian cobain Morgan sama Lambu, tapi buka kap. Cabriolet. Iya. Iya, Rio pakai itu aja. Siap Ji, ayo. Dia pakai ini, Morgan. Kute. Kita nikmati suasana Kute. Terusin. Silakan.
Tidak takut bermimpi, berani mencoba, dan mau memulai usaha dari nol adalah sisi yang gue pelajari dari Aji Krishna. Keterbatasan bukan menjadi hambatan baginya untuk berkarya. Terus belajar dan tekun terhadap bidang yang dikuasainya adalah kunci Aji meraih impian. Yuk, Ya, Pi. gue sebenarnya pengen ngomong ini deh sama lo dari kemarin-kemarin, cuman gak enak ada Aji. Ngomong apa tuh? Lo liat ini deh. Gue nemu wrapping barang replika. Lo nemu ini di mana, Pi? Ntar gue ambil. Lo cek barcode-nya deh. Itu barang sebenarnya si John tuh udah berusaha ngumpet-ngumpetin ditumpuk sama barang-barang lain. Untung gue temuin. Terus selain itu juga gue pernah denger dia tuh diem-diem ngomong sama orang. Gue nggak tahu siapa. Terus sneaky gitulah. Naruh barang-barang yang nggak seharusnya kayak gitu. Lo nggak percaya cek aja di CCTV. Tuh kan? John! John! Ya, Pak. Mbak. Udah nggak usah sok baik deh, mendingan lo ngaku aja. Excuse me, ngaku apa nih mbak? Saya nggak ngerti loh. Lo tuh sebenarnya mau ngebantu Rio ngebangun mobilnya atau mau ngancurin mimpinya sih? Maksudnya apa sih mbak? John, duduk. Mbak, saya kan di sini mekanik. Gimana ceritanya justru saya malah yang ngancurin mobil? Gimana nggak ngancurin sih? Just doesn't make any sense. Lo kerjanya itu asal-asalan, semuanya depending, nggak ada yang bener. Mbak, honestly, I have no idea what the hell you're talking about. Lihat sendiri deh, Saya- lo lihat aja sendiri deh. Ya, gini saya jelasin. Bapak tahu sendiri kan, yang namanya project bangun mobil, ya pasti yang namanya ada keterlambatan atau tidak sesuai schedule, it's normal. Karena saya harus cek satu persatu, ini nggak ke... Udahlah, jangan banyak alasan lah. Lo ngaku aja, semua buktinya udah di sini kok. Ya apa mbak, ini kan nggak sesuai mbak. Satu-satu aja ngomong.